memanfaatkan untuk potensi early damage-nya. Dan kita akan melihat apakah pertarungan dari kedua belah tim ini akan menuju ke arah mid to the late game. Karena sepertinya Rebellion mereka butuh banyak banget waktu untuk memberikan space ke arah late. So kita akan melihat untuk match pertama antara Rebellion Zion versus tim Onyx di sini. Oke, ini Brave Might hadir lumayan cukup sering ya, apalagi terutama untuk dari kedua XP laner kita. Udah selalu ada di sana. Dan dua player dari jungler sudah berada di posnya masing-masing. Yap, ini perbedaan agresif mungkin yang kita bahas tadi ya untuk winning condition yang harus segera dipakai juga oleh Rebellion. Dan ya ini ODTC sudah mulai masuk ke dalam jungle milik Onyx. Jadi mereka akan mencoba untuk memberikan space kepada Baxia untuk Vincent. Ya, ini main agresif memang harus dilakukan sama ODTC. Dan Kiboynya yang malah tertahan sekarang. Dan untuk emblem Om, udah pasti agility ada mulu. Ya, agility jelas ya karena nambah movement. Tapi menariknya adalah firmness yang dipakai dua oleh Onyx. Dan juga mereka adalah tim Quantum Charge. Ini sama-sama tim Quantum Charge ternyata. 3 lawan 3 buat Quantum Charge. Iya. Bukan Mau ngasih Brave Might. efek slow semua. Ya efek tambahan movement speed ya buat Quantum Charge-nya. Iya. Ya dan yang membedakan jelas dari kedua junglernya adalah emblem tank untuk Baxia dan ini ada emblem fighter. Berarti untuk life steal-nya atau spell steal-nya lebih besar untuk Alpha di early game. Yang menarik perhatian aku adalah Karsi dengan Festival of Blood ini yang dia menandakan bahwa dia akan terus mencoba untuk menguras dari HP-HP. Menggubris semua yang ada dengan nantinya item-item yang bakal kita lihat. Iya, memang dari pergerakan AudiTZ yang selalu ngepres balik ya ke arah pemain-pemain dari Onyx. Mereka tahu sebenarnya nggak cuma Kairi doang yang harus ditumbangkan, tapi gimana dari Kiboy ya. Tapi kali ini Kiboy bakal coba untuk menahan AudiTZ yang akan mencoba ngepres sebenarnya landing dari junglernya Kairi. Yep. Tapi ketika dia punya satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh Kiboy dan juga bahkan ingat Onyx ini bawa Parsia untuk midnya. Jadi tentunya dia punya efek sisi stunnya yang bisa menghentikan seorang ODTC. Tapi di area midnya dan bahkan di area jungle kali ini bakal dapat dipaksa begitu saja. Turtle yang akan dikontes oleh seorang Vincent berhasil untuk mendapatkan Turtle. Tapi kali ini masih mau lebih. Sam berhasil untuk menemukan Vincent. Apakah pertukarannya tapi kali ini Kiboy. Terus kena efek terrified di tangan dari seorang Rainbow dan tumbang. Pertukaran satu untuk satu sejauh ini. Tapi Rebellion Zion mereka berhasil untuk menekan Turtle mereka. Satunya tapi dapatnya ke arah jungler mereka ya, Vincent yang tumbang. Dan untuk talent prediction, aku Rebellion. Iya, nggak Aku. apa-apa. Kenapa nih Gion? Gak apa-apa. Ada alasan di balik semuanya? Ada, aku karena melihat tadi memang gimana anak-anak Rebellion nantinya di late game bisa memanjakan High Samur. Kalau High Samur ya udah dimanjakan, dia udah punya item, aku rasa dari true damage yang dihasilkan Boots bakal bisa rontok juga. Oh ya jelas sih, tapi di sini early game memang harus dipegang oleh Rebellion sekali lagi ya. Ini adalah kombinasi 1-2 yang dipakai oleh Onyx. Dimana dengan Spare of Alpha di cover. Tapi Kiboy masuk, Tyrant Rage-nya memang gak mengenai ke arah ODTC, masih bisa mundur. Bakal coba di cover dengan ada satu buff Feather Strike dari seorang Suns. Ya, ini kalau dari lihat Onyx, kalau misalnya mereka di press pun, mereka masih punya Feather Ice Strike, mereka masih punya high ground defense dari Feather Ice Strike Suns yang kita tahu positioningnya Suns ini luar biasa. Tapi kalau kalian bingung nih posisi kalian mau kemana, mendingan posisi kalian ada di MPL Arena karena ada diskon. Yes, nomor MPL makin seru ya sambil juga kalian bisa order grab. Tapi Kairi awas terculik dan potensi dengan Spiral Alpha dari seorang Kairi mencoba untuk menghentikan tapi ditarget Judgment. Connect dan bakal ada follow up yang begitu cepat dari seorang Kar sementara posisi dari Kiboy agak sedikit terlambat memberikan backup dan harus tumbang menjadi target kedua yang berhasil ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Masih mau lebih, cewek mencoba untuk kabur tapi ternyata dipotong oleh ODTZ. Ya. Di area gold lane. Ini agresif kayak gini emang harus dilakukan oleh Rebellion, harus tabrak. Karena hero-hero belakang dari Onyx ini cukup mengganggu. Dan sekarang mereka udah main dengan sistem pick off yang harusnya ini bisa aja menjadi salah satu ancaman tersendiri bagi Onyx. ODTC dari tadi dapetin dengan flicker dengan Divine Judgment selalu kepada orang-orang pentingnya Onyx. Ya, tapi sementara kita melihat memang ada team fight yang sudah dilakukan oleh Rebellion Zion. Cuman di base mereka tadi Uranus ada. Jadi belum juga ada minion yang terbuang secara sia-sia bagi Onyx. Jadi gold game-nya agak jauh. Tapi kali ini lihat Boots mencoba untuk mengkontes. Kairi berhasil untuk menumbangkan Turtle, tapi kali ini masih mau lebih. Ada sebuah Tyrant Rage yang begitu manis dari seorang Kiboy dan ODTZ tentunya akan menjadi pemain yang tumbang di area depan sebagai garda terdepan dari Rebellion Zion. Akhirnya Kiboy ya, berapa kali kita melihat dari Tara Race, Tara Revenge yang on point. Baru ini mungkin sekitar 2 kali 3 kali di follow up oleh teman-teman dari Onyx, akhirnya dapetin ke arah ODTC. Lagi dari item build-nya Boots. Wow, oke.
Untuk item pertama dia bahkan ada Brute Force Bracelet yang di-buy oleh Boots. Dan bahkan dia punya Purify juga. Bakal tanky, punya movement speed extra dengan tambahan 2 Magic Defense dan juga Physical Defense. Ya. Banyak stacknya 5 kali ya, tapi ya sisanya dengan damage item, alphanya bakal respect juga dengan beberapa pecahan item seperti Steel Leg Plate maupun untuk Silence Rope. Ya, fokus untuk menahan damage dari magicalnya, nahan dari physicalnya juga. Bersama dengan ada dagger yang dia pegang, ini bisa aja menuju ke arah Hunter Strike untuk Kairi. Ya. Atau mungkin dia mau ngambil ke arah Bloodlust. Kairi sebenarnya bisa juga sih kalau dia mau Bloodlust ya. Karena untuk tambahannya bakal lebih maksimal lagi, apalagi dia sudah menggunakan Emblem Fighter plus Festival of Blood pastinya. Oh, Sampai ditarik Divine Judgment ke arah seorang Suns. Vincent mencoba untuk follow up. Kiboy masuk, Rainbow ngebuka dengan Federasi tapi Suns berada di posisi yang tidak begitu mengenakan. Dan bahkan 2 pemain hilang dari Onyx. Mulai rontok di area atasnya. Sementara Kiboy akan ditinggal sendirian. ODTZ mencoba untuk melahan Kiboy kali ini di area depan dan bakal dilepas begitu saja oleh Rebellion Zion. ya, main formasi 4-1 dari Rebellion Zion ini berjalan dengan efektif ya. Ya, apa yang tidak efektif adalah mereka belum menghentikan Boots yang sedari tadi yang kita bahas. Ini minion XP-nya belum ada yang bocor dari Onyx. Masih bisa diamankan oleh Boots. Jadi gold gate-nya yang mungkin bisa 2.000-3.000 jadi hanya 2.000-an. Tapi mungkin Vincent bakal terculik karena bermain terlalu jauh. Sementara pemain-pemain dari Onyx, mereka mungkin kehilangan banyak banget pemain di area early-nya. Di 5 menit pertama kita ngelihat Rebellion Zion mereka benar-benar fokus ke area gold lane sampai akhirnya Hais bisa memecahkan satu turret untuk Rebellion Zion. Tapi ingat, Onyx seperti yang kau bahas, Boots ini kuat banget untuk memotong 2 lane setidaknya di area mid dan juga area XP-nya. Sehingga itu yang harus diwaspadai sama Rebellion Zion. Ya, cuman masalahnya cewek ini udah tumbang sampai kali kedua. Belum ada impact yang begitu signifikan dari ceweknya. Dan turtle-nya udah dipegang juga sekarang untuk Onyx. Seenggaknya mereka pelan-pelan bisa dapetin ke arah objektif dan juga mengejar ketertinggalan gold. Ya, ini PR buat Onyx bagaimana mencari buat Aisya nanti ya. Karena ini jelas Leslie yang bisa memberikan true damage juga. Jadi di late game akan sangat-sangat free sekali. Wow, Kars tahu ya dari Boots ini sibuk untuk motong lane di area bawah dan juga area mid. Jadi Kars benar-benar memaksimalkan space tersebut untuk mendapatkan turret demi turret objektif yang akan diprioritaskan untuk Rebellion Zion di early-nya. Jadi menurut aku ini salah satu strategi yang sangat amat efektif untuk Rebellion Zion sembari mereka ngejalin formasi 4-1 mereka. Ya, ini hati-hati sih sebenarnya untuk ngelihat posisi dari kedua romer mereka, Kiboy dan juga AudiTV. Karena dua hero ini, Kufra dan Kaja bisa aja memberikan surprise attack. Nah, Divine Judgment juga nggak bisa di-revive. Betul, ini flicker yang memang harus bisa dibaca ya oleh tim Onyx sendiri. Tapi Kars sudah melihat adanya Kiboy yang sudah mulai melakukan babysit sebenarnya ke arah cewek karena memang cewek udah tumbang sampai 2 kali. Onyx mereka harus kerja lebih keras nih selama mungkin sampai nanti 10 sampai atau mungkin 12 menit yang bakal kita lihat supaya ceweknya ini yang udah tumbang 2 kali dia bisa ngejar ketertinggalan dari Hais yang sekarang. Bahkan dia udah level 9. Kita tahu dia belum tumpang sama sekali dan dia berhasil untuk ngepres pemain-pemain dari Onyx setidaknya dari map controlnya. Mereka kan bisa masuk dengan cukup mudah ke invasi ke area jungle yang dimiliki oleh Onyx. Tunggu kebijakan Rainbow sih, dia mau ngambil nge-copy ke siapa. Ini akan jadi salah satu tumpuan bagi Rebellion juga. Kalau misalnya gagal, Onyx dapetin Rainbow, otomatis ada pecah tabungan yang dapatkan. Udah 3 poin kill dikantongin oleh Rainbow, Om. Ya dan juga Onyx di sini mereka masih dengan gameplay mereka. Mereka sabar karena mereka tahu power hero mereka adalah sekarang. Mereka harus setup yang rapi juga dan mereka kalau culik satu ini akan sangat berharga sekali. Masalahnya, ini temponya bakal coba disetir sama Rebellion Zion. Mereka tahu Onyx udah mulai nge-babysit ceweknya. Masalahnya rotasi dari pemain-pemain Rebellion pun tidak berhenti. Jadi Vincent bakal dapat, bahkan sama ODTZ dia bisa dapetin informasi di mana Kiboy ini berada. Kalau ada Kiboy udah pasti cewek nggak akan terlalu jauh dari posisi itu. Tapi Kiboy menangkap satu pemain dengan satu bot Iron Legend. Rainbow hilang di area midnya Lord yang sempat dipuk sama Rebellion Zion. Terpaksa kali ini bakal bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Onyx. Ya, baru aja aku bilang bahwa Rainbow perlu untuk di take down dan Tapi akhirnya Boots, itu terjadi. harus berhati-hati. Dan kali ini ada satu tarikan maut dari seorang ODTZ. Kairi bakal coba di Haras, tapi Ketars bakal coba untuk memotong dari area band spotnya. Vincent berhasil untuk mendapatkan satu buah lotnya. Masih mau lebih kali ini, tapi pemain-pemain dari Onyx mereka tidak akan terlalu memaksakan kondisi fight yang begitu merugikan karena Rebellion Zion berhasil untuk mendapatkan target Lord pertama mereka. Impact Baxia yang begitu besar ya, Om. Ngebadanin dari tadi, pegang retrinya juga. Dan lihat, teman-teman dari Rebellion tadi nggak ada yang sekarat. Malahan damage yang masuk ke dalam Onyx lebih besar. Ya dan
lebih cepat memang tadi untuk pemberian retribution dari Kairi ya. Yang cukup terburu-buru kalau kita melihat memang dari full HP dia yang tinggal 1,5 kotak tadi. Yang mau gak mau pencet retrinya duluan dan ternyata terlalu cepat tadi. Dengan poin level yang sama 12-12 ya memang itu adalah chance-nya 50-50 pada akhirnya. Ya, tapi masalahnya Kairi itu tadi terlalu terekspos juga sih. Ya. Sehingga gampang ditarik dengan satu buah Divine Judgment. Dan kali ini Rebellion Zion, mereka unggul dari segi turret. 5 turret sudah dikantongi dan bahkan perbedaan networknya terlalu jauh di menit ke-10 dengan 4.500 perbedaan. Wah iya, untungnya lebih banyak banget Rebellion ya. Mulai ada konsil lagi Cimomo. Oh, dan kali ini Vincent menahan Kairi di area depan, harus mundur. Ribut mencoba untuk menjadi garda terdepan. Satu buah Firasek dibuka begitu saja. Tapi di sisi lain, Curse datang coba untuk memotong, membuat pemain-pemain dari Onyx harus mundur serentak. Sementara Lord harusnya masih bisa di-take down oleh pemain-pemain dari Onyx. Harusnya masih bisa, terus juga mereka masih mempertahankan base turret dari teman-teman Onyx. Cuma yang jadi masalah adalah kalau misalnya dari Rebellion yang terlalu overcommit, itu bakal jadi sumber kemenangan untuk Onyx nanti. Apalagi dari item. Ini War X udah ada di tangan dari Kairi Om. Ya, Kairi punya War X dan dia lebih memilih untuk buy ke defense item ya. Yang berarti source damage-nya bukan ada di Kairi sekarang, tapi ada di cewek. Ini space create-nya harus jalan terlebih dahulu sih sebenarnya dari ini. Tapi kalau mereka sampai keculik Kairi-nya, ini akan jadi marah bahaya. Karena posisi dari Audi TZ, Divine Judgment yang tidak bisa di-cancel, yang tidak bisa dihindari oleh pemain-pemain dari Onyx, ini bisa ngebuat Rebellion Zion ngasih pressure demi terus-menerus. Karena menurut aku, Rebellion Zion mereka udah mulai nyetir sebenarnya permainan ini dari menit ke-5 tadi. Ini lihat deh, Haisnya udah pegang BOD. Ya jelas ini udah masuk ke dalam zona untuk Leslie juga ya. Dan selain dari Leslie, dari Heist, aku ngelihatnya Kars juga tadi dengan Bloodlust bersama dengan satu Hunter Strike yang sudah diselesaikan. Jadi jelas Pakito memang punya power untuk cepat ketika melakukan clear lane dan bahkan bisa memberikan damage yang dalam ke cewek. Ya, masalahnya ketika Divine Judgment dari Audi TZ kepake ke arah seorang Kairi, ini ngebuat pemain-pemain dari Rebellion Zion follow up-nya akan cepat. Ya. Dan yang harus diperhatikan sama pemain Onyx adalah posisi dari Kars yang bisa datang kapan aja untuk nge-cancel Feather Ice Strike yang udah dibuka sama Suns. Cancel Feather Ice Strike itu kunci juga sih Cimomo. Karena mereka kan kalau misalnya mereka di press, mereka masih punya high ground defense dari Feather Ice Strike Suns. Tapi caranya gimana? Mau nggak mau mungkin dari Kars yang bakal coba untuk melakukan flanking dari belakang. Yep, Dia coba untuk ngambil arah rebutan dan sekarang untuk Lordnya bakal coba untuk diamankan oleh kedua tim. Mungkin jawabannya ada di Lord kedua kali ini. Dan di mana inisiasi harus dilakukan oleh kedua belah romer. Keyboy dengan satu buah Tyrant Revenge dan bahkan Audi TZ dengan satu buah Divine Judgment yang bisa jadi kunci. Tapi Boots akan menjadi garda terdepan. Sementara Kairi pun dengan defensif. Kali ini Kars bakal coba untuk mengincar ke arah cewek. Informasi sudah didapatkan dan cewek sudah dipukul mundur secara tidak langsung. Tapi Rainbow terjebak di area depan dan Vincent berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Tapi kali ini defense bakal dipaksakan oleh pemain-pemain dari Onyx. Keyboy masuk, Tyrant Rage yang gak kena. Dan bahkan kali ini cewek masuk dengan satu buah blessing duet. Kali ini Vincent menahan di area depannya tapi Vincent terlalu tanky. Rainbow memang tumbang tapi di sisi lain Suns dan juga Keyboy hilang di tangan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Tugas dari Kars berhasil, dia menjalankan dan menunaikan tugas tersebut dengan sangat-sangat apik. Apalagi target pertamanya ke cewek tadi Om ya. Dia tahan ceweknya supaya nggak bisa ngasih blazing duet ke depan. Dan setelah itu dia mundur lagi ke arah Suns-nya. Ya, dan tumbangnya Suns tadi berarti gak ada damage yang besar ya dengan Feather Air Strike yang bisa dilakukan oleh Onyx. Jadi zoning out mereka akhirnya patah tadi. Dan lagi-lagi Lord harus jatuh ke tangan Rebellion Zion. Udah pede dia juga pegang tuh kan ceweknya. Waduh. Paksa blazing duet, dibuka Kars, bakal dipanis memang Immortality pecah, tapi Keyboy masuk dengan Tyrant Rage. Keyboy hilang begitu saja, kah enggak, ternyata masih bisa bertahan. Malah Kars yang hilang, tapi kali ini ditarik Kairi ini dengan satu body Judgment. Hai Samur, begitu free di area breakline, sehingga membuat satu untuk satu tumbang kali ini. Tapi Lord sudah mulai berjalan ke area bawah. Keyboy bakal coba untuk menge-charge, mencoba untuk mencari target yang bisa dimakan. Namun positioning dari Heist begitu safe Kowawa. Yap, dan memang ada kombinasi Symphony of Skill tadi ya. Ganti-gantian pemain dari Onyx mengeluarkan satu skillnya untuk menembakkan Kars. Tapi sayangnya memang damage dari Leslie yang belum terbendung juga dan bahkan ada shutdown ke Kairi. Iya, padahal menurut aku itu Keyboy udah bagus banget tadi Tyrant Rage-nya. Wah, dia nunggu kan. Begitu Immortal pecah dia baru lompat tadi. Iya. Tapi masalahnya gak ada yang bisa nangkep Heist-nya. Nggak ada yang bisa nangkep Kars, bahkan nggak ada yang bisa nangkep Heist juga sekarang. Yang belum tumbang sama sekali. Mungkin dia bakal jadi tugas Boot atau mungkin Kairi nanti yang akan dengan Spear of Alpha-nya. Cuma perbedaan damage, perbedaan gold cewek di sini sebagai
damage dealer terbesar, harapan bangsa yang paling agung dari Onyx Waduh. belum bisa catch up. Iya makanya. Ini mungkin mid to the late game. Bisa jadi winning condition kah untuk Onyx? Bahkan menurutku ini malah untuk Rebellion Zion ya sekarang. Karena mereka punya Leslie, mereka punya Pakito yang dari tadi bermain sangat-sangat tajam sekali. Jadi ini bagaimana sekarang Onyx bisa ngebaca inisiasi dari Rebellion Zion. Dan mereka maksimalin Kufra mereka. Makanya lawannya ini True DMX nih. Yep. Twilight Armor jawaban sih. Yap, udah ada di boots ya. Asli. Boots ya. Bos sudah Ada di pegang. boots, betul. Twilight Armor wajib untuk dipegang biar ya mereka gak tergerus dengan one shot dari Leslie. PR-nya Onyx tuh banyak sebenarnya Gio. Banyak. Mereka gimana caranya nge-pick off heist ya, udah Ya. pasti itu kan. Pasti. Damage dealer utama dari Rebellion Zion. Mereka harus perhatiin posisi dari Kars. Iya, area rumput tapi gimana ya kalau bisa dilihat dari outer turret yang baru hancurnya bottom lane, ini menjaga kesucian dari turret-turret Rebellion itu Waduh. bagus banget. Iya, dan lagi-lagi itu jadi PR tambahan. Onyx jadi harus lebih peka sama laning bawah mereka. Ingat, 2 match mungkin 3 match kemarin kita ngeliat di minggu ketiga banyak banget sebenarnya split push yang dilakukan oleh tim yang mungkin lagi under condition. Betul. Tapi sebenarnya bukan hanya split push ya. Tapi satu momen yang bisa diberikan juga. Iya. Karena ada satu miss engage dari Rebellion Zion, mereka akan ke-punish habis-habisan. Nah, dan biasanya itu kalau sampai terjadi di tangan seorang Heist ini bakal mahal banget untuk Rebellion Zion. Oh jelas. Perbedaan 5.000 network ini bisa timpang hanya dengan satu momen. Kalau numbangin heist terus dapetin Lord juga, Onyx bakal coba langsung epic comeback sih. Itu cuan sih. Cuan banget. Cuan Nah, for life tuh. ini tinggal nunggu position dari Kars, tapi dengan adanya ultimate stack ini enak juga sih bagi heist untuk melihat posisi di mana anak-anak Onyx. Nah, tapi Boots aja masih belum bisa untuk menghalau semua damage yang dimiliki sama Rebellion Zion. Dia masih harus tarik ulur lagi. Vincent bakal coba untuk nabrak Kiboy di area belakangnya. Satu perbedaan dibuka oleh seorang Sun. Oh, Kairi. Sementara bakal dipaksa tim-fightnya Kairi masuk. Dan satu spiral bawah tapi Boots tumpang di tangan Rainbow. Masih mau lebih kali ini cewek. Hilang di tangan seorang Heist. Bakal coba kejar 3 pemain dari pemain main Onyx. Sementara Rebellion Zion mereka berhasil untuk menarik ulur karena mereka tahu Boots yang menjadi garda depan dari Onyx ini bisa dipok dengan sangat amat mudah oleh seorang Heist. Damage no cure tadi ya dari heist ya. Sekali tembak, Master of Camouflage ke cewek seketika lenyap. Darahnya cewek masih cukup banyak Itu tadi. posisi cewek lagi masuk pakai betul mirror image kok. Iya. Ya dan itu mungkin susahnya untuk late game yang akan dimainkan sekarang. Karena ya untuk head to headnya dari early game bahkan itu masih dipegang oleh Leslie. Karena jarang ada bantuan yang tadinya dikirimkan oleh Onyx ketika ada laning yang sedang dilakukan oleh cewek. Dan balik melihat dari item build-nya juga, Alpha dengan defense item. Jadi hanya ada satu item attack War X. Mungkin nextnya Hunter Strike bisa jadi dibuy oleh Kairi. Dan kali ini pressure akan terus dibawakan oleh Rebellion Zion. Sembari Lord sudah mulai berjalan ke area bawah. Cewek akan melakukan clear dengan begitu cepat. Tapi apakah Lord ini bisa membawa Rebellion Zion memenangkan game pertama mereka? Onyx mereka berada di mode defensif kali ini. Sementara Vincent akan bermain lebih berhati-hati. Kembali kali ini masuk dengan satu buah spiral lava. Dan mendapatkan force swing. Mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang Vincent yang masih punya immortality. Tapi sampai sekarang Onyx masih mencoba untuk melakukan defense. Tapi Rebellion Zion mereka masih cukup steady. Mereka masih menunggu satu momentum. Ditarik Van Judgment. Karena seorang Kairi. Immortality pecah. Masih ada Winter Prancan. Kiboy masuk ke area depan. Mencoba untuk meng-cover seorang Kairi. Tapi cewek dan juga pemain main Onyx tidak akan terlalu memaksakan tim fightnya. Karena mereka tahu Super Minion masih berjalan ke area base dari tim Onyx. Apalagi cita-cita Minion tadi berhasil berjalan di top lane. Akhirnya membuat dari Onyx kehilangan base turretnya. Team fight emang sengaja dipanjangin oleh Rebellion membuahkan hasil yang menurut aku cukup baik. Boots harus berhati-hati. Arcane Shade dari seorang Rainbow bisa memberikan sedikit efek dari fight. Tapi kali ini Boots bakal coba untuk mengejar. Karena seorang Kars dipaksakan tim fightnya kali ini Kairi mencoba untuk memfollow up namun Vincent. Dan juga Boots bersama dengan Kars ini menurut aku masih ada backup yang kuat untuk Rebellion Zion. PR-nya hanya di finishing touch ya Om ya. Betul untuk Rebellion Zion ya. Dan mereka harus tetap hati-hati. Karena Spear of Alpha dari Kairi selalu mengincar juga lini belakang. Jadi tadi kalau kita lihat Auditz menyimpan Divine Judgment-nya. Jadi kalau ada Spear of Alpha yang memang tidak mengenai atau kena dari teman-teman yang lain. Dia akan lebih menjauhkan Kairi agar bisa dikembangkan. Ya, belum lagi kalau misalnya nanti dari Onyx ini yang belum bisa meng-catch up ke arah Rainbow. Rainbow juga dari tadi menjadi sumber masalah ketika dia nge-copy karena Federal Attack juga. Dia pengen adu high ground ketika defensif dari Onyx itu kuat. Tapi nggak cuma dari Federal Attack, masih ada Blazing Duet yang dimiliki dari cewek. Tapi damage deal ternyata Face armor gede Wah banget. iya itu jelas. Kalau dari Heist apalagi gamenya bisa dibawa sampai dengan menit ke 19 ini. Ini udah dunianya untuk Leslie. Tinggal bagaimana nanti dia akan menjaga posisi di belakang. Karena untuk back to front milik Onyx
mereka gak punya siapa-siapa. Iya. Kecuali cewek mungkin yang bakal melompat, tapi cewek juga bisa di-cancel dengan tactical grenade list. Iya, tapi masalahnya kalau ceweknya sampai tumbang, itu makanya udah bakalan jadi mimpi buruk untuk Onyx. Tapi kali ini, Aduh. seperti Kiboy masuk dengan satu buah Tyrant Revenge, namun tidak mengenai siapapun. Boots masih mencoba untuk ke depannya, bakal coba dijaga. Kali ini Sans membuka Feather Ice Strike untuk melakukan clear cepat saja, dan mengusir pemain-pemain dari Rebellion Zion. Lord Evolve ini bisa menjadi momentum terakhir bagi kedua tim. Tinggal menjaga posisi, tapi untuk laningnya, minionnya bagus banget untuk Rebellion. Bahkan udah menuju ke arah base terakhir dia top lane. Ya, dan ini harus sebetulnya bisa diganggu ya, karena conceal tadi sudah dipakai juga oleh Rebellion Zion. Tapi mau gak mau memang wave minion ini harus dibersihkan dulu oleh Onyx. Tapi Lord juga perlu dijaga oleh Onyx, sementara kali ini bakal lakukan confess-nya begitu saja. Cewek diincar oleh seorang Kars, Dashing 2 dibuka begitu saja. Tapi Kairi menahan di area depan kali ini. Kars memang menumbangkan Boots, tapi kali ini apakah Kairi berhasil mendapatkan Lord? Tidak! Rebellion Zion berhasil untuk mendapatkan Lord mereka yang keempat. Dia bakal dipaksa divide-nya. Rainbow berhasil untuk menumbangkan seorang Sans. Masih mau lebih, Kiboy harus mundur. Tersisa Kiboy dan cewek saja. Team fight yang memang sepertinya agak sedikit sulit ya untuk Onyx. Karena Yep. mereka nggak bisa ngincer ke arah high secara instan. Nggak ada high ground defense sekarang untuk Onyx. Kehilangan saat ini kehilangan yang cukup besar. Oh, ini akan menjadi kerugian cewek. Harus dipaksa dipukul mundur. Hais masih punya ultimate snipe. Tapi Rebellion Zion mereka akan berfokus terhadap base-nya. Apakah masih bisa ditahan? Racing 2 dibuka oleh seorang cewek. Tapi Minion masih keluar. Tapi Lordnya berjalan ke area atas. Cewek pecah immortality. Tapi Rebellion Zion membuktikan di game yang pertama bahwa mereka bisa mendominasi dengan begitu